kita bikin gini, kita potong gini, momennya begini. Nah, maka kita mencari momennya ini, nah, dari tabel itulah, nah, baru kita dapat ini tulangannya ini berapa nih. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Begitu dia. Nah, ya. Nah, coba lagi kita lihat perhitungan plat ya. Ntar dulu. Lupa di mana pokoknya. Nah, ini juga bisa. Nah, ini holo untuk jembatan ini, Hah? Untuk jembatan juga bisa, ya. Untuk jembatan, ya kan? Nah, ini holo untuk jembatan juga bisa, ya. Jadi bagaimana hitungnya nanti untuk one way slab, ya. Nah, jadi teorinya sekarang sudah kita pelajari ya, tinggal mau kita ke beton atau beton prategang, nah, itu nanti tergantung kepada apa. Kalau in situ tadi dia biasanya umumnya pendek-pendek ya kan. Kalau in situ ya kan. Oke. Oke, bentar dulu ya. Biar biar cantik dia gambarnya ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi ini kita kembali lagi. Nanti boleh pakai Piper Martin, boleh pakai Stigat and Whipple, boleh pakai teori balok. Nanti kita bikin tugasnya bagaimana perbandingannya momennya gitu kan. Nah, oke. Ini cara penggunaan tabelnya ini. F itu apa artinya? Fx. F. F itu biasanya bahasa Jermannya apa dia? Namanya apa ya? F itu adalah field. Field itu adalah lapangan, ya kan? Sedangkan S itu adalah tumpuan, ya kan? Nah, ini kalau dia semuanya sederhana, ya kan? Dia yang hanya ada adalah lapangan. Nah, di sini F-nya ini adalah sama seperti apa Raisa kalau kita buat balok di atas
dua tumpuan, ya kan, yang plat sederhana, maka M maksimumnya berapa? Raisa? Ya toh. Kalau ada balok, sendi-sendi, di atasnya bebannya Q, ya kan? Maka berapakah momennya di tengah bentang? Ismail, gimana Ismail? Kalau ada balok dengan beban Q, bentangnya L, maka momen maksimum di tengah bentang sama dengan 1/8. Benar nggak? Benar toh. 8 kuadrat. 1/8 KL kuadrat, ya kan? Nah, Iya, Pak. F-nya ini seperti 8 itu lagi, kan? Kalau misalnya LA per LX sama dengan 2, itu kan namanya, apa namanya, menuju one way slab, kan? Ini makanya di sini dibikin kalau LA per LX sama dengan tak terhingga kemarin kita bikin, dia sama seperti balok, 1/8. Ya, jadi koefisiennya itu seperti momen. Kalau kemarin Piper Martin nggak begitu, kan? Dia koefisiennya itu 1/8 itu berapa? Misalnya 0,125, gitu, ya kan? Nah, kalau Piper Martin ini sama seperti itu, ya. Jadi dia 1/8. Nah, ini. Jadi kalau apa, jepit-jepit berapa momen dijepitnya? 1/12. 1/12, ya kan? Coba kita lihat di sini. Ini dia nih, 1/12. Ya kan? 1/12. Ya kan? Seperti itu. Ya. Kalau jepit-jepit di tengah itu adalah 1/24, ya kan? 1/24. Di tumpuan dia 1/12. Ya, tumpuan dia 1/12. Oke. Nah, ini kita buat ini. Nah, kalau ada Q di sini 3000, ya kan? Kita gunakan tabel yang ini. Lebar plat kita adalah 4 meter, 4 meter, ya kan? Nah, nanti kalau tugas beton misalnya ini 4 meter, nah menghitung momennya boleh dipakai rumus ini, ya. MX F di lapangan adalah QL kuadrat dibagi Fx. Fx-nya ini adalah ini, karena ini LA per LX sama dengan 1, maka ininya 27,7. Nah, maka ini dapatnya 176471 kalau kita bikin ini, ya kan? Nah, kalau di tempat ini ke arah sana, ke arah Y, dia sama, ya.
Nah ini ya. Kalau kita lihat tipe 2 ini, ini dia agak memanjang ke sana. Ini dia agak memendek ke sini. Ya kan? Nah, maka di sini kalau kita lihat ini menuju tak terhingga ininya, LA per LX, jadi dia ke sini kan, ke arah X dia 1/8. Nah, ini juga 1/8 ya. Nah, jadi begini. Nah, izin Pak, share screen-nya belum berganti. Gimana, Dek? Tadi share screen-nya belum terganti, Pak. Oh, belum ya? Oh, Sekarang sudah. sudah ya. Nah, kalau dia gini tadi kan, ini tadi berapa Raisa? 1/8. 1/8, Pak. L kuadrat, ya kan? Oke, kalau ada plat begini, nah, ini LA, nah, ini LX, ya kan? Nah, maka kita potong ke sini. Kalau one way slab ya lebih besar ini tetap juga 1/8. Nah, ya kan? Tapi kalau dia di sini sama ini, ya, dia momen ke sini 1/32 kalau nggak salah tadi. Artinya jauh dia lebih kecil, ya kan? Gitu artinya. Coba kita lihat lagi. Ini dari, ya. 1/27, sorry, 1/27. 1/27 sama 1/8, ya kan? Berarti 27 bagi 8 kira-kira hampir 3,5 kali lipat momennya. Ya. Jadi gini dia, kalau kita bikin panjangnya tak terhingga begini plat itu, maka boleh dia teori balok sempurna, ya kan? Balok sempurna. Jadi dia momennya itu adalah 1/8. Tapi kalau dia menjadi persegi atau bujur sangkar, dia menjadi 1/27. Ya kan? Kalau dia 1/2, 1/10. Kalau dia 1/1,5, 1/33, 1/13,7, ya kan? Nah, itu artinya, ya. Nah, demikian juga ini yang nomor 2. Nomor 2 kalau dia begini, ini aja lah bawa bikin, biar apa. Nah, ini.
Ah. Ini berapa ya? Mutanis. Kalau di sini Q, kalau di sini L. Nah, ini momen tumpuannya berapa ya? Kalau balok? 1/8. Ya, 1/8. Ya, 1/8. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, nah ini 1/8. Gitu ya. Jadi apa definisi kita bikin dari sini? Definisi. What is different between beam and slab? Ismail? Halo Ismail. Siapa ini dulu? Si Rizky. Rizky mana Rizky? Atau si Johan Agustin? Johan Agustian. Ya, Bro. Berarti dengan demikian, apakah definisi pelat dibandingkan definisi balok? Kalau kita mau bikin definisi pelat, bagaimana ceritanya? Kalau definisi balok, gimana ceritanya dari diskusi kita tadi? Kalau pelat, Prof, dia elemen struktur yang mendistribusikan beban ke komponen yang ada di bawahnya melalui balok dan kembali lagi ke kolom, Prof. Kalau balok itu yang elemen yang menempuh pelat tersebut, Prof. Enggak, dari segi mekanika ya. Dari segi mekanika teknik, kalau pelat dia momennya 2. Kalau balok momennya 1. Itu Agustin ya. Ya, Pak. Tetapi kalau dia one way slab, momennya berapa? Momennya 1 seperti balok, begitu aja ingat. Ya. Apa itu one way slab? Kalau dia di atas 2. Kalau sampai 2 dia masih two way slab ya dari tabel ini. Nah, kalau ini namanya masih flat. Tapi kalau ini udah 2,1, ini kita anggap aja ini jadi balok, gitu artinya. Kita anggap aja jadi balok. Walaupun ini sebenarnya tak teringga, baru bisa ya. Tapi kan nggak salah kalau kita bikin balok dia karena nanti tulangannya kan lebih besar. Nggak masalah gitu ya. Mungkin sedikit lah antara ini kan, antara 1/10 sama 1/8. Jauh nggak bedanya? Ini 0,1.
Ini 0,125. Nggak jauh, Prof. Jauh ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, terus nanti dari awal kan begini ya, kalau nanti adik desain, lebih banyak diskusi sama arsiteknya, sama ownernya. Kita bikin ini elemen struktur kita ini apa ini, one way slab atau two way slab, ya, supaya apa? Supaya efeknya terhadap kolom balok sampai fondasi itu nanti jangan 2 kali hitung. Nah, kalau misalnya adik mendesain pelat itu kan dari awal, misalnya two way slab, terus lagi proyek berjalan, ownernya minta one way slab. Wah, itu bisa kacau itu. Karena kan kita ngitungnya nanti sampai gaya gempa, sampai ini. Nanti gambarnya bisa berubah banyak. Jadi usahakan dari awal kita mau desain one way slab atau two way slab. Semua ada kelebihan, semua ada kekurangan. Ya. Nah, soal ekonomis sebenarnya nggak ada masalah, nggaknya apa namanya beti. Apa itu beti? Beda-beda tipis. Ya. Seperti itu. Tapi kalau kerja mungkin lebih cepat one way slab. Nah, gitu ya. Nah, terus one way slab nanti jangan tulangannya terbalik. Nah, gitu dia. Ya. Oke, kita sambung lagi. Nah, ini ada yang kedua. Nah, bagaimana ini kalau jepit-jepit ya? Izin Pak, Ini share screen-nya masih belum masuk ke PPT Pak. oh ya, sorry ya, sorry. Waduh. Ya. Nah, ini udah ya. Sudah Pak. Nah, ini dalam keadaan jepit-jepit ya. Nah, ini ada namanya S, itu adalah di tumpuan ya kan. Nah, ini ada MXF, namanya ini di lapangan. Ini dapatnya adalah 1237. Sedangkan di tumpuan dia adalah 2474. Ya. Seperti itu. Nah, dengan demikian maka pelajaran pelat persegi Bapak anggap selesai. Ya. Nanti kalau ada tugas pergunakanlah ini, boleh pakai ya, saran Bapak paper Martin atau pakai Stigat and Whipple karena tabelnya sudah Bapak kasih ya. Oke, selanjutnya kita bagaimana dia kalau pelat lingkaran. Ya. Nah, pelat lingkaran ini momennya dia adalah arah radial. Ya, jadi kalau begini dia. Nah, ini misalnya ini ke sini. Nah, ini kita boleh arah ke R. Nah, jadi nanti momen kesininya itu kita sebut namanya MR. Nah, sedangkan tegak lurus ke sini, ya itu MT namanya.
MR dan MT. Nah, sedangkan kalau tadi dia seperti ini, nah, misalnya ini X ya kan, ini Y, nah ini adalah MX. Sini dia adalah MY. Nah, ini ke sini ya. Oke. Nah, nanti dibaca di Timoshenko. Oh, bagaimana dia sampai persamaan ini. Nah, ya, di buku Timoshenko ya, yang apa itu ya. Coba kita lihat sekarang sejenak. Oke. Nah, di sini ada Bapak bikin di sini. Nah, ini dia. Nah, ini ya, pelajari nanti ya. Nah, ya. Nah, ini dapat dia persamaan ini. Persamaan ini. Ya. Kalau plat persegi kemarin kan persamaannya begini. D pangkat 4 bagi B dx 4 tambah 2 ah, Q per D. Ini persegi. Nah, kalau dia apa ini dia nih? Nah, ya. Nah, dari mana datangnya itu? Coba kita lihat. Nah, ini misalnya ya ada lingkaran begini kan. Ini seperti pizza, tahu pizza kan? Pernah makan pizza apa? Ismail, pernah makan pizza? Raisa pernah makan pizza, Raisa? Pernah, Prof. Nah, ini kita potong pizzanya, inilah pizzanya. Nah, di dalam ini kita potong di sini. Nah, di sini ada momen, Bapak tulis dia gini, momennya. Nah, ini disebut namanya MR. Nah, ini udah ini ya, MR sama sini. Ya kan? Yang inilah ini. Ini bisa nulisnya begini, ini nulisnya begini. Yang ini, nah bisa juga gini. Nah, ya kan? Oke. Ini juga namanya MR. Berarti MR itu adalah kalau dia tadi begini,
Ya. Ini R-nya. R itu bisa 0 sampai A. 0 sampai A. Jadi R itu bisa 0 sampai A, gitu kan? Nah, ini gitu. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada MT. Ya kan? Nah, nanti kalau ini ada segitiga, kita bikin kayak gini. Nah, ini ada sudut. Kalau ini sudut theta, di sini ini setengah theta, ya kan? Setengah theta. Nah, ini juga ada setengah theta di sini, ya kan? Nah, nanti ini bisa dapat sini juga. Ya. Nah, jadi kita gunakan nanti ke sigma ke arah sini kan. Nah, maka ini rumusnya nih. Nah, ini tadi 1, 2, 3, 4 kan. Tadi ada yang arahnya ke atas dan ke bawah tadi dia saling mengurangi. Ya kan? Gitu. Nah, nanti dengan hubungan momen dan putaran sudut tadi, ya kan, ini nanti dapat ini. Nah, ini 52, 53. Maaf Prof, share screen-nya belum kelihatan. Oh, belum kelihatan ya. Loh. Sorry. Oh, ini. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi gini. Nah, ini tadi dia kan ke sini kan. Ini Pak belum kelihatan pas screen-nya. Kelihatan. Belum Prof. Ini udah ya. Sudah Pak. Sudah Prof. Sudah, Prof. Nah, ini yang ke sini, ini yang ke sini. Ya. Di sini sebenarnya ada yang ke sini momennya, ke sini. Nah, itu bisa kita tulis menjadi yang kayak gini deh. Nah, ini juga ada ke sini kan. Nah, jadi ini kalau kita bikin di sini sama lurus ini adalah ada terhadap sudutnya nih, terhadap sudutnya. Cos phi. Nah, kalau nanti cos dia maka nanti bisa menjadi ke sini, ya. Nah, yang ini tadi saling menghilangkan dia kan. Nah, nanti tinggal ininya, tinggal MR-nya ini. Nah, yang ini sama ini gaya yang satu sehingga dapatnya ini. Ya. Baru hubungannya dengan persamaan 52, 53. Oh, ini hubungan M dengan lembutan ya kan. Maka dapatlah persamaan ini. Nah, ini. Ini persamaan pangkat 3 ya. Nah, kalau apa tadi kan persamaan pangkat 4 dia gitu. Ini kan. Nah, ini dia. Ini persamaannya pangkat 3. Oke, nanti dari sini buat condition
Sehingga nanti dapat ini. Ini apanya dengan boundary condition ini dapat. Sehingga nanti dapatlah. Inilah persamaan pelatnya. Oke. Nanti kalau di center berarti R-nya sama dengan 0. Kalau ini 0, maka ini W maksimum. Di sini. Sama dengan ini QA pangkat 4. Itu adalah yang ini. Ya. Terus kemudian ini momen R dan MT. Apa tadi momen R? Kalau ini misalnya ke sini R, ya kan? Momen R itu adalah yang ke sini. Nah, kalau tadi pica tadi, kan ada kita mau makan pica bentar lagi, ya kan? Yang ini adalah momen R. Yang ke sini adalah momen T. Nah, jadi kalau tadi kita besar lagi kan sini kan besarkan lagi dia ini dia besar gitu. Gini kita bikin gini. Ke sini dia momen R. Sini juga momen R. Ke sini dia momen T. Di sini adalah momen T. Oke. Maka di sini inilah rumus umumnya momen R dan T kan. Nah, jika R sama dengan A, artinya ini di tumpuan ini. Dia adalah 1/8 Q A kuadrat. Ini kan gampang ingatnya. Ya, jadi kalau ada kita punya plat di sini, ininya tumpuannya ini jepit ya kan, tumpuannya jepit. Maka di sini dia gini kan. R sama dengan A, momen ini sama dengan negatif. 1/8 QA kuadrat. A itu adalah yang ini. Jari-jari maksimum. Ya. Nah, di sininya ke arah sana. Ya kan? Ini adalah kurang dari Poisson ratio ini. Jika R sama dengan 0 di tumpuan, maka ininya adalah ya. Di sini MR sama dengan MT. Ya. Kita nanti belajar di sini. Nah, kembali lagi ke slide yang Bapak bikin tadi. Ini nanti Bapak bagilah sama kalian nanti ya. Ini rumusnya pernikahan. Nah, inilah kira-kira. Ini lendutan. Kalau yang ini lendutan di sembarang titik ya. Misalnya kalau di sini lendutannya berapa di sini? Jadi pas share screen-nya belum kelihatan, Pak. Apa deh? Share screen-nya belum kelihatan, Pak. Oh gitu ya. Coba. Harus keluar dulu ya. Kali-kali ya. Kan dulu. Nah, ini sekali lagi ya. Ini.
Ini tadi rumusnya nanti lihat di Timosenko. Nah, ini tadi dia. Nah, ini adalah rumus lendutan umum. Nah, kalau titik di sini berapa lendutannya sih misalnya kan? Nah, ini kita pakai ini. Ininya berapa ini R-nya di sini? R-nya. Oh, misalnya ininya misalnya 5 meter. Nah, ini misalnya 2. Nah, maka dimasukkan ya. D kan udah tahu D itu kan. D itu apa ya? Siapa namanya si Ismail? D itu apa Ismail? Halo Ismail. Trio Pratama. Saya, Prof. Nah, Apa, Prof? D itu apa? D itu apa D? Ismail sama trio. Apa itu D? D itu diameter ya, Prof? Ah, maksud diameter. Udah belajar berapa kita nih? Ismail apa D? Itu dimensi bukan, Prof? Izin, Prof. Kekakuan plat, Prof. Ah iya. Bukan dimensi ya. Kekakuan plat. Kekakuan plat besarnya gimana hitungnya? Apa, Prof? Bagaimana menghitung D itu? Abiahan tadi siapa? Trio. Apa rumusnya? Trio. Coba lihat dulu di slide yang sebelumnya. D itu adalah kekakuan pelat. D itu rumusnya E H pangkat 3 terus apa di bawahnya apa? Per L ya, Prof. Belum. Per EI, Prof. Bukan. Hah? Per EI, Prof. Bukanlah. Per Maaf, 12. salah, Prof. Hah? Per 12 kali 1 kurang V kuadrat. Poisson ratio ya. Ya, Prof. Gitu ya. Jangan lupa lagi biar namanya kompeten. Apa artinya kompeten? Jadi kuliah ini, kuliah plat dan cangkang, mahasiswa bisa menguasai teori dan aplikasi dari pelat dan cangkang. Ini kita memang masih pelat ya, cangkangnya setelah ini. Jadi plat itu plat 1 arah, plat 2 arah udah tetap banyak pelajari. Ini adalah kuliah yang ke-11. Ya. Jadi harus kompeten ya. Ya Ismail ya. Siap, Prof. Nanti apakah dia di jembatan, apakah dia di bangunan, nah, teori mekanikanya sudah tepat. Oke. Oke, ini lendutannya W maksimum QR pangkat 4/16 E ya, QA ini sorry, QA ya kan. Nah tadi ini MR momen di sembarang titik R-nya boleh 0 sampai A ya kan.
Tapi M maksimumnya adalah di R sama dengan 0 ini dia. Nah, inilah bidang momennya. Nah, kalau kita nanti ada pelak lingkaran ini, di mana pernah adik lihat? Siapa nih? Nah, tulangannya gimana itu? Nah, Bapak bikin ya, di sini ya. Tulangannya gini satu, gini Bapak bikin. Ini A. Kedua, tulangannya gini. Yang benar A atau B? Coba nih, si Bear, Bobby, where are you, Bobby? Nggak ada Bobby, tidur dia. Ya, Prof. Nah, Bobby, mana yang ini benar tulangannya? Kalau kita nanti desain A atau B? Yang A ya. Yang A ya, Prof. Hah? Yang A, Prof. Loh, tadi kan kita bicara ini MR itu apa ya? MR itu apa tadi? MT itu apa? Nah, jawabnya MR ini ngitung yang ini. MT ini ngitung yang ini. Berarti yang B yang benar. Ya, jadi jangan salah pula nanti di sini kalian desain kayak gini gitu ya. Kayak gini desainnya yang B. Ya, Bobby ya? Baik, Prof. Oh. Oke, dengan demikian maka pelat sudah selesai. Dan diharapkan mahasiswa kompeten. Ya. Oke, ada pertanyaan adik-adik sekalian mengenai pelat? Maksudnya begini kan, di dalam ini adalah namanya konsep, ya, mekanika. Konsepnya harus benar. Kalau konsepnya ini kita kunyah-kunyah, nanti kita mengambil keputusan tidak akan salah, ya. Misalnya begini, ada box culvert. Apa itu box culvert, Abang? Ismail, apa itu box culvert? Ismail, Belum tahu, Prof. Reja, Alberto ini tadi tugas sama Bapak ini, Alberto. Ya, Apa Prof. itu box culvert?
beton pracetak ya Prof, yang biasa digunakan untuk drainase ya Prof. Itu ya kan. Nah, kira-kira tulangannya, momennya gimana? Ini box culvert. Ini dipanjang ke sana. Ya kan? Ya kan? Mana lebih besar? Tulangan ke sini, ini A. Sama tulangan ke sana, ini B. Coba Jimmy Leonardi. A lebih besar B atau B lebih kecil atau B lebih besar A. Mohon izin tanya, Prof. Apa Ismail? Ini Prof yang mau tanya mengenai yang lebih besar A sama B itu, Prof. Yang mau ditanya lebih besar kuat tahan atau gimana, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, tulangannya mana lebih besar, ke arah A atau ke arah B? Atau C sama? Kan udah belajar plat kita ya kan? Siapalah Utanis Rio? Apa jawabannya Utanis Rio? Lebih besar, Pak. Hah? Lebih besar, Pak. Kenapa lebih besar A? Karena terpendek, Prof. Momen terbesar di bentang terpendek. Gitu. Itu jawabannya ya Ismail ya. Jangan nanti terbalik. Kalau terbalik ya habislah kita. Jawabannya gimana, Prof? Kurang dengar, Prof. Coba Utanis Rio, buat kau ngomong. Ini agak lembut-lembut nih siapa ini Utanis ini. Agak keras lah kayak orang Medan harus keras-keras ngomongnya. Apa? Utanis. Ya, Pak. Coba. Momen terbesar berada pada bentang terpendek. Ya, itu kata kuncinya ya. Terima Jangan kasih, terbalik Prof. ya. Oke, yang kedua pertanyaannya, mana yang di atas, mana yang di bawah? Ini aku tanya sama siapa? B di atas. Ini nomor 1. Yang kedua, B di bawah. Ini Reja Marpau. A, 1 atau 2? Reja. Biar jangan ngantuk kita nih. Saya Prof. Mana Saya, tulangan Prof. yang di atas? B di atas Tulang. atau B di bawah? B karena lebih besar kemungkinan di atas Prof. Ini kan momennya kan begini. B di bawah, Prof. Di sini dulu. Ini kan di sini momennya kan. Jadi kalau momen di sini, ini nanti maksimum kan? Jadi ya jawabnya adalah B yang di atas. Ini yang benar. Ya. Oke.
Nah, itulah kalau kita ada konsepnya ya. Ini kan Terima momennya di kasih, sini. Prof. Nah, ini momen lapangan. Nah, nanti khusus untuk lapangan, B yang di bawah. A yang di atas. Ya. Kalau ini, tapi yang Bapak gambar tadi ini kan tulangan yang sebelah atas kita bicara ya. Jangan terbalik-balik. Gitu. Siap, Prof. Nah, sekarang begini. Ini 10 meter. Ini 3 meter. Oke. Ini jepit. Ini jepit. Ini jepit. Oke. Ini tulangan bawah. Terus di sini ini tulangan atas. Oke. Ini A. 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 Dan seterusnya. B. Nomor 1. Nah, nomor 1. A di atas. Nomor 2. B di bawah. Sorry, pertanyaannya nanti ragu-ragu. Satu, A di atas, B di bawah. Kedua, B di atas, A di bawah. Kendrick, mana nih? Kendrick. Ya, Prof. Jawabnya 1 atau 2? Ah, 1, Prof. ah. Siapa si Raisa? Raisa mana? Raisa. Apa? Ah,
A yang di atas atau B yang di atas? B yang di atas. Ya, B yang di atas ya. Nah, terus ini memang dua-dua di sebelah bawah ini gambarnya gini ya. Gambar ini gini atau gini. Gini. Nah, ini B. Ini gini atau gini. Nah, ini siapa tadi juga? Raisa. Ini gambar tulangannya. Apa artinya gini? Apa artinya gini? Raisa? Ya, Prof. Apa artinya gini? Pernah diterangkan gini artinya? Ini artinya Yang sebelah kiri, Prof, untuk tulangan bawah lapis bawah, Prof. oh, yang ini Tulangan atas, Prof. ya. Jadi yang ini adalah tulangan bawah ya. Maksudnya ini dua-dua ini bawah ini ya. Yang ini dua-dua bawah. Yang ini atas, yang ini bisa. Yang ini kan gini dia, sorry. Ah, yang ini adalah ya gini. Ini yang benar ya. Ini semua gini. Yang benar adalah ini. Nah, ini cara gambarnya gini. Ini berapa nih, Reza? Kalau ini L ini berapa ya? Yang ini. Franz nih, Franz Immanuel, mana nih Franz? Franz. Tidur dia nih, Franz. Calvin. Johan Agustian. Ini berapa nih, Johan? Johan Agustian, nggak datang juga, nggak ada. Anastasia. Halo, Anastasia.
Trio, trio. Saya Prof. Ini berapa nih yang tanda tanya nih? Sepertiga L ya Prof. Seperempat. Di atasnya kosong ya. Oh baik Prof. Oke. Nah, inilah cara ngambil tulangannya ya. Nah, nanti karena gini kan momennya kan gini dia. Nah, ini adalah seperempat. Sepertiga itu yang gini apa? Yo. Nah, kalau di sini ini baru sepertiga ya. Baik Prof. Nah, kalau dia jepit-jepit dia seperempat ya. Oke. Baik Prof. Nah, terus ini kosong di atas ya, di atas kosong. Kenapa kosong, Rio? Yang ini. Kenapa kosong ini? Sudah masuk ke momen lapangan ya Prof. Ya, benar. Nah, ini dia ini. Di lapangan ya. Seperti itu. Tapi ini ada ini kan, Rio nih. Ini namanya tulangan apa nih? Tulangan bagi ya Prof. Ya, tulangan bagi. Benar kau. Mantap. Ya. Kalau ini tulangan apa nih yang merah ini? Tulangan utama ya Prof. Ah ya, tulangan utama. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Berapakah diameter minimum di plat? Trio. Trio coba nih biar kau pintar, Trio. Saya Prof. Tulangan minimum diameter berapa di plat? Coba lihat Google aja biar gampang. Ya, HP-nya. Sama siapa? Sama si Raisa. Raisa, berapakah diameter minimum tulangan? Bisa diameter 6. Range-nya itu 12 sampai 16 ya Prof. Milimeter. Itu kegedean itu. Polos 6, Prof. Hah? 8 kalau untuk tulangan utama, Prof. Enggak tulangan bagi maksudnya. Oh, tulangan 6 bisa, Prof. Kalau nanti 6 kita injak-injak dia peot. Ya waktu ngecornya itu, ya kan? Maka diambillah kesimpulan di dalam pelat tulangan minimum diameter 8. Ingat itu ya. Raisa, Ya, Prof. nggak usah ada cerita, mau hemat, mau itu. Nanti kan gini dia. Kalau waktu kita ngecor, ya kan, kalau diameter 6 dia, kalau kita injak-injak, tukang nanti rame-rame, pasti dia bengkok-bengkok. Ya kan? Nah, maka minimum diameter 8. Oke? Oke, Raisa. Oke, Prof. Jaraknya berapa? Maksimum. Ini misalnya ini berapa nih jarak maksimum? Ini untuk dipraktis juga nih. Raisa, ini mata kuliah beton.
Berapa? Jaraknya maksimum 20 cm ya. Jangan lebih ya. Nah, itu. Oke. Oke. Nanti adik tinggal hitung lagi ya. Terus kemudian selimut beton di pelat itu berapa nih? Bobby. Nah, ini Bobby nih. Tadi ketemu lagi kita. 40, Prof. 40 apa? Milimeter, Prof. Kalau di kolom $60 ya, Prof. 5 cm ya, 5 cm ya. 50, baik, Prof. Kalau di pondasi sama slope di daerah yang dekat air atau dekat tanah 7 cm ya. Nanti di gambar kalian tuh jangan salah ya, di gambar tugas ya. Oke? Baik, Prof. Oke. Mutu beton minimum berapa? Kalau struktur. FC25, Prof. 200 bisa. 20 ya. Oke. Terus tebal pelat minimum berapa? 12 cm, Prof. Oh, ya ada rumusnya tergantung pada betang ya kan? Ya, Prof. Tapi kalau di pelat dia 10, atap dia 10 cm. Kalau dia di lantai 12 cm. Tapi tergantung betangnya juga, ya kan? Oke, nah dengan demikian maka pelat sudah selesai. Nah sekarang kita belajar sel. Jadi kita lihat lagi ini. Ini sudah ya kan? Ini tadi kan, oke. Nah ini kita nanti lihat 11, 12 silinder. Ini dan ini. Ya, sekarang kita di sini. Jadi kita belum terlambat nih. Oke. Udah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Prof. Udah kelihatan ya? Halo Ismail, udah kelihatan? Halo, kok nggak kedengaran suaranya? Kedengaran, Prof. Tapi apa?
Gimana? Pembahasannya belum kelihatan, Prof. Hah? Belum, Prof. Masih menunya aja yang nampak, Prof. Materinya belum, Prof. Oke. Ini udah? Udah, Prof. Oke. Apa Ismail? Kau nanti dari Papua kan dekat ke Sydney kan? Udah pernah kau ke Sydney, apa Ismail? Belum pernah, Prof. Nanti banyak duit kau jadi kepala PU pergi jalan ke Sydney ya. Siap, Prof. Berapa jam dari tempatmu ke Sydney dari Jayapura? Belum tahu juga, Prof. Nah, ini ada gambar yang di sebelah kiri ini namanya apa namanya? Tempat opera di Sydney ya kan? Covid gimana di Papua apa Ismail? Gimana, Prof? Covid di kampungmu gimana? Apakah membaik atau gimana? Sementara aman-aman, Prof. Udah membaik sedikit, Prof. Oke. Kemarin PON juara berapa Papua? Sepak bola juara 1, Prof. Sepak bola, kau bisa main bola? Nggak bisa, Prof. Kan ada lapangan di USU itu kan? Gitu. Nyanyi bisa kau apa? Ismail? Hah? Nggak tahu nyanyi juga, Prof. Dulu band yang dari Jayapura yang terkenal itu band apa namanya? Black Brothers, Prof. Nah, bisa lah kau nyanyikan satu lagunya? Nggak tahu, Prof. Nggak tahu. Oke. Nah, ini kita supaya jangan ngantuk ya. Nah, ini apa bedanya pelat dengan sel? Nah, gitu kan? Nah, kalau pelat dia adalah tanpa lengkungan ya. Tanpa lengkungan, dia datar gitu ya kan. Kalau set dia melengkung gitu. Nah, kita lihatlah gambar ini di sini ya kan. Nanti satu saat kalau bisa kita buat di kampus ini kita buat sel ya kan biar mahasiswanya bisa lihat ya kan. Ya kan? Sel itu adalah dia adalah bangunan-bangunan monumental ya kan. Artinya dia bisa jadi ikon. Jadi ikon daripada kota ya. Tapi ini tergantung Pak Wali Kotanya lah ya. Kalau wali kotanya bagus, maka dia akan meninggalkan karya-karya yang diingat orang. Nah, boleh dikatakan begini, adik-adik sekalian. Jadi setiap pemimpin harus punya visi. Ismail, apa yang dimaksud dengan visi, Ismail? Nanti kau calon wali kota Jayapura misalnya, harus punya visi. Nah sekarang visi itu apa ya, Ismail? Halo Ismail. Siap, Prof. Apa yang dimaksud dengan visi?
Orang tahu juga Prof, tapi kalau visi sesuatu yang ditetapkan dan untuk dilaksanakan begitu Prof. Apa bedanya dengan mimpi? Kalau mimpi bisa nggak dicapai, visi harus dicapai, ya kan? Iya Prof. Nah, kalau Indonesia visinya apa? Ismail, pernah kau dengar visi Indonesia ini? Kalau Presiden Jokowi visinya apa? Presiden Jokowi kan visinya Visinya Indonesia maju Prof, atau bukan Prof? infrastruktur kan, dia mau mewujudkan infrastruktur, makanya dibikinnya jalan tol kan. Menurut kau itu oke atau not oke? Gimana Prof? Visi Jokowi kan mau membangun infrastruktur pada periode pertama dia. Periode kedua katanya SDM, ya kan? Nah, itu saya rasa sudah oke lah, ya kan? Dia punya visi dan harus diwujudkan melalui misi. Jadi dia mau bangun jalan tol, ya kan? Dan itu nanti dibuktikan selesai jalan tolnya. Ya, bagaimana supaya selesai? Diwujudkan melalui misi, ya kan? Nah, nanti kalau jadi pemimpin, ya, jangan visinya ini aneh-aneh gitu ya, yang bisa terwujud gitu. Karena periode orang kan cuma 5 tahun, ya kan? Nggak mungkin 5 tahun itu segala-galanya yang kita buat. Ya, entah apa yang jadilah, yang penting jadi. Misinya bagaimana supaya ini. Nah, sekarang visi hidup. Ismail, visi hidupmu apa, Ismail? Ini supaya kita jangan ngantuk kali. Nanti siapnya bahan kuliah itu kita bikin, ya. Misi hidup mungkin Pertama, berapa lama lagi tamat, Ismail? pertama berusaha harus tamat cepat Prof. Ya, cepat itu berapa lama? Sekarang angkatan berapa, Ismail? 17 Prof. Kalau 17 tambah 4 berapa itu? Bagaimana Prof? Tambah 4. 21 Prof. 21 harus tamat. Tamat enggak itu? Tahun 2001 ini. Tapi udah lewat Prof. Berarti nggak sesuai dengan visi itu. Iya Prof. Namanya hidup bolehlah ya, ada toleransi namanya. Iya Prof. Ada karetnya. Nah, sekarang melihat sekarang kapan harus tamat, Ismail? Rencana tahun depan Prof. Tahun depan bulan 11 gitu Prof. ya lama kali. Terserah lah ya. Ukur kemampuan visi ini. Terus misinya jabarkan supaya pasti bulan 11 ya. Ya Prof. Langkah-langkah yang harus
dicapai. Ya kan? Oke, sekarang kita ke mata kuliah kita. Sel itu ini contohnya ya. Terus kemudian. Nah, ini adalah gambar sel. Kira-kira ini tebal sel itu kira-kira berapa ya? Ingat ya, ini telur. Udah pernah lihat telur kan? Kalau adik pas di sini, kira-kira bebannya berapa yang bisa dipikulnya? Utaris dulu. Pernah baca? Utaris? Atau Raisa? Pernah baca di buku literatur. Kalau tepat kita gini, kira-kira berapa telur itu bisa dipikulnya? Nah, tetapi kalau begini, langsung pecah dia. Kalau begini ya, kalau dari samping. Tapi kalau dari tangan ini kalian bikin, agak kuat pun dia nggak pecah. Pertanyaannya, kenapa? Nah, karena dia keseimbangannya oke ya, keseimbangannya bagus ya kan. Berarti ayam itu termasuk ciptaan Tuhan yang sesuai dengan hukum alam. Ya. Seperti itu, ya. Nah, ini bisa kadang-kadang tebal pelatnya ini cuma 6 cm. Kalau telur itu kan berapa mili itu kan, bisa kuat dia. Nah, ini contoh-contoh juga sel ya, sel. Di Jakarta, di Indonesia, bentuk sel di sini ada di mana ya? Coba siapa dulu? Di bandara, Prof. Di bandara mana? Yang dari beton dia gini, Ismail. Si Nadia ini, Mas Dianer Nadia. Mana Mas Dianer Nadia? Ya, Prof. Di mana lihat bangunan sel kayak gini? Di Jakarta lah misalnya. Belum pernah lihat, Prof. Ya, kalau di TV nanti kalian lihat misalnya gedung DPR RI ya kan? Itu adalah dari sel ya kan? Nah, makanya ini tergantung wali kotanya kan. Misalnya kan kalau Bobby nanti wali kota kita kan, dia mau gedung ini bikinnya kompetisi kan, mau bikin apa misalnya. Kalau sel itu kan gini kan, nah ini bisa di dalamnya nih kolam renang.
Kolam renang bisa. Ini adalah sel, bisa ya kan? Kolam renang atau lapangan tenis indoor bisa tuh. Nah cuman gini kan, harus kita lihat dia, baru wah itu cantik ya, baru mungkin dikasih ide sama, kalau ada wali kota dia bilang kalau kita nanti mau buat bentuknya seperti ini boleh, ya kan? Harus kita lihat dulu di luar, baru kita kadang-kadang bisa memutuskan. Nah ini juga contoh sel ya. Nah ini contoh sel. Ini bisa tipis ya, ini nggak punya ini dia, nggak punya balok ini ya. Ini semua adalah sel ya. Ini misalnya di bawah kita bikin restoran ya kan, bikin kacanya bagus sini, cantik. Nah, nanti karena ini bagus, mungkin orang banyak mau datang ke sini gitu. Ya. Ini misalnya stadion juga, stadion ya kan. Ya. Nah ini tipe dan bentuk sel ya, folded plates ya kan. Ini biasanya kan kalau ada stasiun kereta api kan ya. Misalnya di sini ada rel gitu. Nah, ini kadang-kadang bisa pakai begini dia. Ini pelatnya ini apa namanya? Ini beton ini. Nah, ini stasiun kereta api lah. Nah, misalnya kan. Ini juga kalau ada stasiun kereta api yang dua apanya. Nah, ini misalnya dua spurnya ya kan, bisa pakai. Nah, kalau nanti adik pergi ke ini ya, ke Kuala Lumpur ya, Bapak pernah itu naik kereta api sampai ujung mana gitu kan, di Kuala Lumpur itu nanti di daerah perumahan gitu, nanti stasiun kereta apinya kayak gini, ini dua ini. Atau ke Singapura ya, kalau kita mau ke bandara nanti ada pakai dia sel seperti ini ya. Nah ini juga sel yang mana tahu nanti kita kerjasama dengan arsitek ya kan. Ini Z sel ini misalnya kan, kalau kita bikin apa juga bisa ini. Ini bikin pajak tradisional. Nah, misalnya di sini jualan apa gitu kan, di bawah ini jual ikan basah. Nah, bisa kita usulkan sini. Nanti ini kita cat warna merah putih ya kan, atapnya ya kan. Nah, jadi bisa terbuka aja misalnya. Nah, yang ini misalnya ini pabrik seperti itu ya. Nah, ini juga ini bisa tempat pertemuan ya kan, tempat pertemuan atau tempat olahraga atau
Ya macam-macam lah ya kan. Ini juga ya. Ini semuanya ini tidak ada kolomnya nih, ini dinding sama atap semua plat. Nah, ini namanya cylindrical barrel vault. Ini juga kayak silinder dia. Ini tidak ada baloknya, ini atap daripada beton aja. Nah, ini contohnya cylindrical barrel vault ya kan. Ini contohnya juga ya sebenarnya. Ini multiple barrel outside stiffener. Nah, ini stiffener ya, ini di sini ya. Nah, ini juga bisa tempat kereta api, stasiun kereta api juga ada di. Nah, kalau kita ke Eropa ada kadang-kadang gini dia stasiun kereta apinya ya. Ini namanya corrugated curves. Ini the ledges, ledge itu malas ini artinya malas. Ini namanya short shell. Ini namanya poor arch and shell ya kan. Nah, ini namanya domes. Ada multiple domes, ada domes square in plane ya kan. Ini ada namanya folded plate domes ya kan. Nah, ini ada dome juga nih. Nah, ini kayak pelana kuda kalau kita tempat kuda gitu kan. Nah, ini gimana nih? Metrisnya. Nah, ini namanya spherical dome. Nah, spherical dome itu apa? Nah, kalau kita bahas begini, kalau ada satu bola, bisa kita pancung di sini. Nah, ya dome itu adalah seperti bola, kalau mau mana tahu kita pancung di sini terserah, ya. Tapi di ininya ini ada air di sini. Ini air, terus ke atasnya ini mungkin ini airnya beda lagi, ini air satu ya. Dia merupakan bola. Jadi bola kalau dipotong, dia akan menjadi dome. Nah, nanti ini kita bahas kalau ada dome seperti ini, bagaimana kita menghitung apa namanya gaya dalamnya ya. Ini nanti dominan normal ya. Nah, ini spherical domes. Mulai ini bagaimana menghitung C-nya. C-nya itu adalah kelilingnya ya kan. Floor area, radius of curvature, surface area dan sebagainya, ini rumus-rumusnya. Nah, ini ada namanya primitive dome. Ini contohnya dari dome ya kan. Ini ada di Turki nih, namanya Roman and Byzantine dome. Ini di Istanbul ini. Ini ada namanya Persian dome. Ini ada Arabic and Western European domes, kan? Ya nanti kalau bangun masjid, bangun gereja, bisa pakai dome di atasnya.
ini namanya Russian domes. Ini sistemnya konikal namanya. Konikal ini ada puncaknya ini. Ya. Ini Ottoman domes. Ini di Turki. Ini Italian Renaissance Dome ya. Jadi ini ada apa namanya? Dome ini adalah bangunan gotis. Ya. Artinya simbol-simbol keagamaan lah ya. Namanya gotis. Ini South Asian Mughal Domes. Ini misalnya di India ya. Ini early modern period domes, ya kan? Nah ini juga dom-dom. Oh. Bisa dari kaca, bisa dari ini ya. Ini bentuk dom ini dari truss ya kan. Nah, ini dia dari kaca ini. Ini juga dom dari, tapi ini bukan dari beton, tapi juga dari truss ya. Nah ini rumus-rumus spherical dome nanti kita gunakan ya. Nah ini nanti kalau terjadi inilah normalnya ya. Nah ini nanti kita belajar minggu depan aja. Nah, ini tangki juga ini, ya, tangki dari stainless ya. Ini rumus-rumusnya nanti kita pelajari. Seperti itu. Nah, saya rasa itu aja dulu perkenalan hari ini ya untuk pemakaian dom ya. Jadi nanti kalau kita lihat apa tadi? GBBW tadi ya, kita kontrol sekali lagi mana dia. Ada lagi sih ini mungkin, tapi ini perkenalan juga, ini apa namanya? Oh. Ini namanya dinding geser, ada lagi sebenarnya. Tapi ini kita nggak belajar ya. Dinding geser. Dinding geser itu shear wall, itu juga termasuk apanya ya? Termasuk dua dimensi, sebenarnya kita nggak pelajari. Kita dulu ya, dari mana ya? Kita lihat lagi dari sini tadi. Nah, kita sampai inilah setengah ini ya. Nah, nanti kita minggu depan kita pelajari ini. Ada namanya conical cell atau kerucut. Nah, ini ada cylinder cell ya. Ini definisi sel cangkang, kita udah belajar sedikit ya. Oke. Oke, nanti saya kasih tugas terakhir plat itu, nanti plat itu boleh adik kerjain dengan metode balok, boleh dengan metode apa tadi, Stigat and Whipple,
ketiga dengan Piper Martin, ya kan? Nanti dihitung mana yang paling besar hasilnya atau mana yang paling kecil, ya. Oke, sebelum kita tutup, bagaimana laporan ini dari siapa? Utanis Rio. Kita nanti minggu depan kita 2 kali, ya, Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis berarti kita nanti ini adalah kuliah ke-11 atau 10 ini, Utanis? Ke-11, Pak. 11 berarti kita 3 kali kuliah lagi, 3 kali kuliah. Minggu depan 2 kali, sekali lagi tutup. Ya. Izin Pak, mengenai minggu depan, hari Selasa ada yang nggak bisa Pak. Jadi kalau hari Rabu jam 1 bagaimana Pak? Rabu dan Kamis. Rabu maunya jangan jam 1. Jam 4 itu bisa. Ada yang nggak bisa nggak? Nanti WA lah bisa, ya. Hari Senin sore juga bisa, ya. Senin, ya. Coba di WA, ya. Kalian diskusikan, ya. Senin jam 5 pun nggak apa-apa. Ya. Sambil minum kopi. Ya, Raisa. Iya, Prof. Raisa, kau visimu apa, Raisa? Coba tanya, visimu apa? Kalau jangka pendek, Prof, mau selesaiin kuliah dulu, Prof. Kapan selesainya? Rencana tahun depan lah, Prof. Bulan? Pertengahan, Prof. Jangan. Si Bagas ini, Bagas gimana nih? Visinya apa, Bagas? Ya, Prof. Isinya jadi orang sukses, Prof. Jadi orang sukses. Bro. Ya, Prof. Bagaimana itu sukses? Mail juga mau jadi orang sukses, Prof. Di bidang apa? Sukses, Prof, di bidang dari segi finansial sama segi segalanya, Prof. Jadi gini, Bagas. Kalau kita gini kan, kalian kan sudah sudah di atas 18 tahun, ya kan? Jadi kalau mau sukses, lepaskan itu bukan berarti kita jauh, ya. Lepaskan itu orang tua, saudara, gitu ya. Dalam pikiran. Kamu harus punya mimpi sendiri. Ya, bukan mimpi orang tua, ya kan? Mimpi sendiri, bukan berarti kita tidak sayang sama orang tua. Beginilah buat, saya nanti mau sukses. Kalau nanti saya sukses ini, saya persembahkan ke orang tua, itu bisa. Gitu ya. Buat mimpi itu setinggi-tingginya, tapi bisa diukur langkah-langkah menuju ke situ, ya. Misalnya tadi mau sukses, suksesnya apa? Nanti saya punya perusahaan begini. Tapi sukses langkah pertama tamat dulu, ya kan? Iya, Prof. Tamat dulu. Baru setelah itu saya mau jadi ini. Gitu. Laksanakan. Jangan terpengaruh oleh temannya, pikirannya nanti. Katanya begini, mahasiswa atau manusia ini juga harus punya cita-cita. Jadi untuk menuju cita-cita itu, semua orang ada jiwa kepemimpinan namanya. Kepemimpinan itu adalah
terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, minimum terhadap kita. Jadi kalau kita mau mewujudkan itu, kita harus pimpin diri kita, ya, menuju ke situ, ya kan? Nah, nanti kan kita kadang-kadang kaget sama teman kita kan, loh, dia itu dulu kelihatannya waktu kuliah biasa-biasa aja, tapi setelah tamat kuliah dia bisa melejit, gitu. Ya kan? Karena apa? Dia mungkin punya visi itu adalah sebagian dari mimpi, terus dijabarkannya visi itu supaya langkah-langkahnya itu efisien gitu. Jadi makin jelas langkahnya, dia akan menuju ke keberhasilan gitu ya. Kita kan adik-adik ini semua ini kan sudah diasah 8 semester dan di sini kan. Nah, itu mudah-mudahan dengan diasah itu, kadang-kadang kalau di kampus kan ada suka dan dukanya ya. Dengan belajar di situ mudah-mudahan nanti ilmu yang dibawa dan mimpi tadi kalau dia disinergi mungkin bisa lebih cepat terwujudnya ya. Nah, jadi pesan Bapak itu kita 3 kali kuliah, maunya ini jangan nggak lulus lagi ya. Kuliahnya cepat, kuliahnya sukses, tugasnya lagi nih, tugas ini. Si Alberto tadi udah bikin tugas nih, Alberto. Utanis sudah bikin tugas besar. Sudah, Pak. Hah? Udah siap? Saya masih penelitian, Pak. Oh. Rizky tadi udah tugas ya, Rizky? Iya, Prof. Sudah, Prof. Oh, ya. Jangan pula lewat nanti semester ini, ya. Mas Diar, bagaimana Mas Dianser, Nadia? Atau Heni gimana tugasnya? Saya lagi mengerjakan juga, Prof. Mengerjakan juga. Oke. Siapa tadi ada di sini? Si Franz. Mana Franz? Di sini yang paling senior angkatan berapa ya? Ya, Prof. Franz. 17, Prof. Mana Franz ini? Saya, Prof. Gimana nih Franz? Kapan Prof. bisa tamat ini? Kapan bisa tamat? Kalau saya, Prof, rencananya tahun depan, Prof. Di bulan 2, Prof. Oke. Sudah tugas akhir? Ini lagi berjalan, Prof. Tugas akhirnya. Oke, bagus. Baik, Prof. Oke. Baiklah, nanti WA Bapak ya. Gimana kalian bisa ya? Kalau enggak nanti minggu sekali lagi 2 kali. Apa? Utanis ya. Iya. Minggu sekalinya lagi 2 kali. Nah, yang penting kita 14 kali ya. Ya. Oke, thank you very much. Sampai minggu depan. Oke, Pak. Makasih, Prof. Makasih. Terima kasih, Prof. Makasih, Prof.